Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran paling asyik bersama Bu Cinde. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud benda? Lalu wujud benda itu apa aja sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita simak penjelasannya. Perubahan wujud benda adalah suatu peristiwa perubahan bentuk benda menjadi bentuk benda yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena adanya proses pelepasan atau penyerapan kalor. Perbedaannya terletak pada titik beku dan titik didihnya. Setiap benda akan mengalami perubahan wujud yang berbeda-beda. Pada kehidupan sehari-hari, perubahan wujud sering terjadi, namun sedikit dari kita yang menyadarinya. Misalnya, benda cair yang mengalami perubahan menjadi benda padat disebut membeku, sedangkan kebalikannya disebut mencair. Sebelum kita membahas perubahan wujud benda lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa saja wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita. Lalu, bagaimana sifat-sifat benda tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Ada 3 jenis benda yang terdapat di sekitar kita, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Lalu, apa saja contoh dari benda-benda tersebut? Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah benda yang mempunyai bentuk tetap, seperti penghapus, buku tulis, kayu, besi, dan lain-lain. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair memiliki bentuk yang tidak tetap. Contohnya, minyak, air putih, susu, bensin, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah benda gas. Benda gas tidak dapat dilihat secara langsung tetapi dapat dirasakan. Contohnya, hidrogen, udara, karbon dioksida, dan lain-lain. Setiap benda memiliki sifatnya masing-masing. Sifat benda padat yaitu ukuran dan bentuk benda padat tidak dipengaruhi oleh bentuk wadah atau tempatnya. Benda padat dari sifat, bentuk dan ukurannya tetap walaupun dipindah-pindahkan. Contohnya, kacang goreng yang kita letakkan di dalam toples akan sama dengan yang diletakkan di piring. Sifat benda padat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari bentuknya sudah berubah dari bentuk aslinya. Contohnya baju. Bentuk awal baju hanya sehelai kain. Selanjutnya, dipotong dan dijahit sehingga berubah menjadi bentuk baju. Yang kedua adalah benda cair. Sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cair yaitu bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadah atau tempatnya. Bentuk dari benda cair dapat berubah-ubah. Contohnya, jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuk air seperti botol. Jadi, benda cair akan mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, benda cair menekan ke segala arah. Air memiliki tekanan. Dalam tempat yang sama, tekanan air dapat berbeda. Semakin rendah, tekanan air pada tempat tersebut semakin besar. Yang ketiga, benda cair dapat mengalir ke tempat yang rendah. Air akan bergerak ke semua arah dari tempat yang tinggi hingga ke tempat yang rendah. Contohnya, ketika kita menumpahkan air dari dalam botol ke lantai, air akan terus mencari tempat yang paling rendah. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa ini disebut kapilaritas. Contohnya seperti minyak tanah yang akan meresap pada sumbu lampu atau sumbu kompor. Yang terakhir yaitu benda gas. Benda gas memiliki volume dan bentuk yang sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Contohnya, ketika kita meniup balon, udara yang masuk akan membentuk balon udara. Jadi, bentuk gas tergantung dari wadahnya. Selain itu, volume udara juga akan sesuai dengan isi volume wadahnya. Yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Saat kita meniup balon, semua bagian balon akan mengembang. Ini menunjukkan bahwa udara akan menekan ke segala arah. Yang ketiga, benda gas terdapat di segala tempat. Di sekitar kita banyak terdapat benda gas. Di semua tempat ada udara. Bahkan, tempat yang kosong ternyata berisi udara. Manusia dan hewan bernapas menghirup udara. Hal ini dikarenakan udara ada di mana-mana.
Nah, anak-anak, sekian dulu ya penjelasan kali ini. Sampai jumpa di materi perubahan wujud benda selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.